Sekolah-sekolah agama ini sudah jelas memberikan output yang tidak match dengan tuntutan masyarakat, yang tidak match dengan tuntutan sumber daya manusia yang diperlukan oleh negara. Jurusan fisika, kimia, biologi, atau jurusan teknik, engineering, teknik mesin, teknik industri, teknik sipil, dan seterusnya. Inilah jurusan atau program studi yang betul-betul relevan dengan tantangan zaman. Bukan jurusan tafsir, bukan jurusan hadis, bukan jurusan usuluddin. Halo, selamat datang kembali di kanal Iditopia. Hari ini saya mau membahas satu isu yang agak sensitif yang mungkin tidak ingin dibicarakan oleh orang. Seperti yang saya janjikan dalam video lalu bahwa ada banyak sekali masalah di Indonesia yang sebetulnya masalah itu penting tetapi berusaha dihindari orang karena kalau dibicarakan dia akan memantik persoalan, akan memantik orang untuk berdebat, akan menciptakan kontroversi. Nah, salah satu masalah yang saya kira kontroversial adalah mempertanyakan peran dan fungsi pesantren di dunia modern ini. Saya mau bicara tentang pesantren dan bagaimana perannya sekarang di tengah dunia yang berubah dengan cepat dan apakah pesantren sesungguhnya punya manfaat atau masih memiliki manfaat yang sama dengan ketika lembaga ini didirikan beberapa puluh tahun lalu, ya. Nah, sebagai disclaimer, saya tidak ingin memojokkan pesantren atau tidak ingin mendiskreditkan pesantren, karena saya sendiri sebetulnya adalah lulusan pesantren. Banyak dari anggota keluarga saya bersekolah atau menjalankan pendidikannya di pesantren, dan beberapa keluarga besar saya juga bergelut di bidang ini. Tetapi ada yang merisaukan saya, bagaimana pendidikan pesantren ke depan. Apakah pesantren masih tetap layak dipertahankan bentuknya seperti sekarang, ataukah sudah harus dipikirkan untuk diubah, atau mungkin juga ide yang lebih radikal, yaitu menutup atau mengurangi pesantren dan mengubahnya menjadi lembaga pendidikan yang lebih relevan dengan tuntutan dunia modern. Keresahan saya sebetulnya melihat begitu banyak pesantren di Indonesia dan lulusan mereka umumnya itu hanya punya satu arah. Tentu saja ada beberapa pesantren yang sudah mengubah kurikulumnya, mencoba menjembatani antara dunia luar dengan pendidikan yang dikembangkan di pesantren itu sendiri. Nah, karena itu sebelum saya bicara tentang apakah pesantren itu masih relevan, mungkin kita harus membagi dulu apa yang dimaksud dengan pesantren, karena selama ini pesantren itu tidak tunggal. Setiap kali kita menyebut pesantren, sebetulnya ada banyak sekali jenis pesantren, ya. Ada pesantren tradisional, ada pesantren modern, ada pesantren yang betul-betul mengajarkan atau hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama, tetapi juga ada pesantren yang berusaha mengkombinasikan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Ada juga pesantren yang sepenuhnya tradisional dalam pengertian tidak mengeluarkan ijazah bagi para siswanya, maksudnya ijazah formil dari pemerintah. Ada juga pesantren yang bentuknya madrasah, jadi gabungan antara pesantren dan madrasah. Nah, beragamnya jenis pesantren ini mungkin harus kita emphasize, harus kita highlight, agar kita tidak menggeneralisir ketika berbicara tentang pesantren. Nah, yang saya maksudkan dengan pesantren tentu saja adalah pesantren secara umum selama ini yang lebih banyak menekankan ilmu-ilmu agama ketimbang ilmu-ilmu umum atau ilmu-ilmu yang punya kaitan langsung dengan kehidupan kita
sekarang di dunia modern ya, ilmu-ilmu yang bisa mengantarkan siswanya untuk catch up dengan perkembangan dunia modern. Seperti kita tahu bahwa dunia kita berubah dengan sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir atau dalam beberapa dekade terakhir telah terjadi disrupsi dan ini mengubah banyak sekali sektor kehidupan. Yang paling krusial tentu saja adalah dunia pendidikan. Jangankan kita berbicara tentang satu pendidikan yang fokusnya bidang yang sangat jauh dari dunia nyata, yang sangat jauh dari kehidupan modern, bahkan pendidikan yang mengajarkan ilmu-ilmu umum yang secara tradisional dianggap mampu menjawab tantangan zaman, sekarang saja dipertanyakan. Ya. Perguruan tinggi, sekolah-sekolah, bagaimana kurikulum sekolah selalu dianggap tertinggal atau terlambat dalam mengikuti perkembangan zaman. Nah, jadi dengan adanya disrupsi, dengan adanya perubahan yang cepat ini, kita dipaksa untuk memahami ulang apa saja yang kita lakukan selama ini, termasuk cara kita mendidik, cara kita mengajarkan pengetahuan kepada anak-anak kita. Nah, kembali ke pesantren, saya kira salah satu problem besar di Indonesia, kita bicara tentang SDM ya, kualitas SDM dan rendahnya sumber daya kita ketika kita berbicara tentang tantangan pertumbuhan, tantangan kemajuan negara ya. Karena biar bagaimanapun urusan ekonomi itu terkait dengan sumber daya manusia terkait dengan pendidikan ya, dengan lembaga pendidikan yang menjadi modal bagi tenaga-tenaga yang akan terjun di lapangan nanti. Bayangkan kalau separuh atau seperempat pendidikan kita itu memikirkan sesuatu yang tidak relevan. Kalau seperempat pendidikan kita tidak langsung terkait dengan kebutuhan dasar, tidak terkait langsung dengan kebutuhan yang menopang pertumbuhan ekonomi, yang menopang kemajuan atau upaya kemajuan negara kita. Nah, tentu saja ini harus dipikirkan, ya. Bukan hanya ini terkait dengan kesia-siaan dalam mengelola budget atau anggaran negara, ya. Karena biar bagaimanapun anggaran negara untuk pendidikan agama misalnya cukup besar. Maksud saya adalah anggaran pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama itu cukup besar. Jumlahnya sekitar 70 triliunan rupiah ya. Dan ini bukan angka yang kecil. Sebagian besar uang ini diperuntukkan untuk pengembangan di sekolah-sekolah agama, madrasah dari ibtidaiyah sampai perguruan tinggi. Nah, pertanyaannya adalah karena lembaga-lembaga agama umumnya memberikan tekanan yang lebih besar kepada pendidikan agama, maka tentu saja secara otomatis ketika mereka lulus, potensinya itu menjadi terbatas. Ya. Jadi kapasitas manusia itu kan pada dasarnya memiliki keterbatasan. Meskipun orang bercita-cita ingin ingin mendorong segala sesuatu itu secara maksimal. Misalnya dulu saya sering mendengar bahwa pendidikan di pesantren itu bukannya 50% agama, 50% umum, tetapi beberapa pengelola pesantren selalu mengatakan bahwa pesantren itu 100% agama, 100% umum. Nah, dengan keterbatasan kapasitas manusia, idealisme seperti itu tentu saja tidak bisa dicapai. Ya. Belum lagi kalau kita lihat prakteknya, sejatinya para pesantren yang ada umumnya ya tetap lebih mementingkan ilmu-ilmu agama daripada ilmu-ilmu umum.
pertanyaannya adalah energi dan waktu yang dibuang untuk mempelajari agama itu nanti tidak tersalurkan dengan baik ketika para siswa itu lulus. Ya. Itulah yang menjelaskan kenapa para siswa yang berasal dari pesantren, yang berasal dari sekolah agama, itu umumnya masuk ke perguruan tinggi keagamaan, seperti Universitas Islam Negeri, atau IAIN, atau pendidikan tinggi agama, ya, yang jumlahnya banyak sekali. Berdasarkan data dari BPS, tahun 2024 lalu, jumlah perguruan tinggi keagamaan di Indonesia itu sekitar 1.200. Jadi besar sekali jumlahnya, ya. Universitas kita total itu sekitar 3.500-an. Jadi sekitar 1.200-an diantaranya itu universitas atau perguruan tinggi agama, termasuk UIN, IAIN, perguruan tinggi agama, ya, agama Islam secara umum. Tentu ini harus menjadi bahan pertanyaan kita. Saya tahu ini sensitif, ini mungkin kontroversial, tetapi bayangkan perguruan tinggi yang jumlahnya banyak ini menghasilkan para mahasiswa yang tentu saja skill dan pengetahuan yang mereka dapatkan itu sangat terbatas, ya, karena di perguruan tinggi agama umumnya ilmu-ilmu yang dipelajari adalah ilmu-ilmu keagamaan, ya. Misalnya mempelajari Al-Quran dengan berbagai macam cabangnya, ada tafsir, ada ulumul Quran, ada ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Quran secara umum, juga ada hadis, ada fikih, ya, dan ilmu-ilmu agama lainnya. Tentu saja ada beberapa jurusan lain, tetapi itu sifatnya sekunder. Nah, karena itulah pada tahun 2000-an, pertengahan 2010, ya, atau awal-awal 2000-an ada upaya untuk mengubah atau meningkatkan IAIN menjadi universitas, di mana yang dipelajari atau yang diajarkan bukan hanya ilmu-ilmu agama, tetapi juga ilmu-ilmu umum. Dan dari sanalah kemudian fakultas-fakultas umum dibuka, ya. Karena itu kita lihat sekarang UIN yang ada di Indonesia, Universitas Islam Nasional, Universitas Islam Negeri seperti UIN Syarif Hidayatullah, UIN Sunan Kalijaga dan seterusnya, memiliki fakultas-fakultas atau jurusan yang non agama. Tetapi secara umum ya total UIN itu masih sangat terbatas. Selain memberikan pengajaran mata kuliah atau program studi umum, mereka tetap menyediakan fakultas-fakultas atau program-program studi agama, dan jumlahnya masih sangat besar, ya. Kalau kita mengacu pada data dari Kementerian Agama, jumlah mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi agama itu sekitar 2-3 juta. Kalau total mahasiswa kita yang aktif itu sekitar 8-9 juta, ada yang mengatakan 7-9 juta, maka sekitar 14-15%-nya itu adalah mahasiswa yang belajar ilmu agama. Nah, sebagian dari perguruan tinggi agama ini menampung para siswa yang datang dari pesantren, para siswa yang datang dari sekolah-sekolah agama seperti madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah akan kemana jumlah mahasiswa yang besar ini, yang cukup besar, ya, 14-15% adalah angka yang cukup besar di tengah jumlah mahasiswa universitas atau perguruan tinggi yang sebetulnya tidak terlalu banyak dibanding dengan beberapa negara lain. Misalnya kita bandingkan dengan Malaysia atau Singapura, tingkat atau minat pendidikan tinggi di Indonesia jauh lebih kecil, ya.
Nah, ini yang saya kira harus menjadi bahan renungan bahwa eh, pendidikan tingkat sekolah yang sangat banyak memfokuskan pada bidang-bidang keagamaan itu menuntut adanya pendidikan tinggi yang menampung lulusan sebagian besar sekolah-sekolah agama ini, baik pesantren ataupun madrasah. Ya. Nah, jadi kita tidak bisa memutus mata rantai kalau kita tidak memperhatikan salah satu rantainya. Dan menurut saya salah satu rantainya adalah sekolah agama atau pesantren itu sendiri. Ya. Kita tidak bisa serta-merta memutus perguruan tinggi agama kalau masih banyak lembaga-lembaga atau sekolah-sekolah keagamaan. Ya, jumlahnya tentu akan jauh lebih besar lagi. Kalau jumlah mahasiswa itu sekitar 2 sampai 3 jutaan, jumlah siswa yang bersekolah di sekolah agama atau yang bersekolah di pesantren pasti akan jauh lebih besar lagi gitu. Nah, jadi ini pertanyaan besarnya adalah sekolah-sekolah agama ini sudah jelas memberikan output yang tidak match dengan tuntutan masyarakat, yang tidak match dengan tuntutan sumber daya manusia yang diperlukan oleh negara. Ya, kalau kita mau jujur, apa yang bisa diharapkan dengan kajian-kajian yang umumnya spekulatif, yang umumnya hanya mementingkan persoalan filosofis atau persoalan moral atau persoalan agama. Padahal yang dibutuhkan di dunia profesional adalah hal-hal yang bersifat vokasional, hal-hal yang bersifat teknis, sesuatu yang membutuhkan penanganan terhadap persoalan, ya, solusi terhadap satu problem. Nah, ini hanya bisa disediakan oleh universitas-universitas atau lembaga pendidikan yang memang mengurusi program studi yang memang mengurusi persoalan-persoalan tentang itu. Kita bicara tentang misalnya kalau ilmu alam, jurusan fisika, kimia, biologi, atau jurusan teknik, ya, engineering, teknik mesin, teknik industri, teknik sipil, dan seterusnya. Inilah jurusan atau program studi yang betul-betul relevan dengan tantangan zaman. Bukan jurusan tafsir, bukan jurusan hadis, bukan jurusan usuluddin, ya. Nah, tentu saja jurusan-jurusan itu berguna, tetapi skopnya sangat kecil, ya. Misalnya ada 3.000 lulusan mahasiswa dari jurusan-jurusan agama, mau kemana mereka? Gitu. Ya, ujung-ujungnya adalah mereka akan berkiprah lagi di pendidikan agama, yang outputnya akan begitu terus. Ya. Sebetulnya ada efek tidak baiknya juga. Semakin banyak lulusan agama, maka akan semakin banyak percakapan. Percakapan sesuatu yang pada dasarnya tidak terlalu penting. Ya. Karena seperti kita tahu, dalam percakapan agama itu ada banyak sekali dalil, ada banyak sekali argumen, sehingga antara satu orang dengan orang lain itu bisa berbeda pendapat dan begitu seterusnya. Ketegangan atau konflik-konflik keagamaan itu dimulai dari pandangan keagamaan yang berbeda. Ya, sekte-sekte yang berbeda, kemudian bahkan agama yang berbeda itu mulainya dari perbedaan pandangan, pandangan tentang Tuhan, pandangan tentang kenabian, pandangan tentang kitab suci. Ya. Nah, jika kita memiliki alumni sekolah agama yang banyak, maka itu artinya sama dengan kita memberikan ruang perdebatan-perdebatan yang tidak produktif, ruang dari perdebatan-perdebatan yang tidak berguna bagi bangsa dan negara ini. Ya. Untuk tingkat tertentu atau kalau jumlahnya tidak terlalu besar, mungkin akan berguna. Karena biar bagaimanapun agama tetap penting buat sebagian masyarakat, ya, terutama untuk memenuhi hasrat spiritualitas manusia. Dan jumlahnya tentu saja tidak banyak, ya. Cukup dalam satu kampung misalnya hanya 1-2 orang yang menanganinya.
Karena semakin banyak kiai atau ustadz, semakin banyak atau semakin besar percekcokan, semakin besar perdebatan di antara mereka, dan itu bukan hanya tidak produktif, tetapi juga tidak baik buat masyarakat, ya. Nah, jadi ini persoalannya. Ketika kita bicara tentang pesantren, itu bisa merembet kemana-mana, merembet kepada pendidikan tinggi, ya, merembet kepada output yang dihasilkannya, dan ujung-ujungnya itu terkait dengan produktivitas kita sebagai negara. Ujung-ujungnya itu terkait dengan produktivitas negara, terkait dengan pertumbuhan ekonomi, kemajuan bangsa, dan seterusnya. Ya. Saya sendiri tidak tahu bagaimana cara memulainya, tapi paling tidak memunculkan ini sebagai sebuah problem, mempertanyakan hal ini sebagai bagian dari mencari solusi atau mencari persoalan, menurut saya itu sudah sangat penting, ya. Selama ini kita menutup-nutupi, mencoba meredam setiap kali ada pertanyaan-pertanyaan ini karena dianggap sensitif, karena terkait dengan kehidupan orang banyak, terkait juga dengan masalah agama yang di negara kita selalu dianggap sebagai persoalan yang sensitif yang harus dihormati dan karena itu harus dihindari. Oke, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Saya tahu masalahnya tidak sederhana. Terima kasih sudah menonton. Kita lanjutkan lagi nanti pada video yang lain. Salam.